Shalom jemaat sekalian, bertemu lagi dalam pembinaan iman Kristen pada hari ini. Tema kita pada kali ini adalah Family Discipleship. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak yang masih tingkat SD, dan ternyata kesibukan anak ini tidak kalah dengan orang tuanya. Dari pagi sampai sore sekolah full day, pulang sekolah harus les bermacam-macam hal, les piano, les menggambar, les sempoa, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, sehingga pulang sekolah sampai di rumah bersamaan dengan orang tuanya pukul 6 sore. Inilah fenomena orang tua saat ini yang berusaha mendidik anak, memperlengkapi anak dengan segala skill-skill yang diperkirakan akan berguna di waktu yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang tua memikirkan bagaimana menanamkan iman yang sesungguhnya pada anak? Karena kita menyadari bahwa jikalau anak mempunyai segala keahlian skill tersebut dan menjadi sukses di waktu akan datang, akan tetapi kalau dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan, maka hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Mengacu kepada teori Howard Gardner yang mengatakan bahwa ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk, di mana setiap anak-anak itu mempunyai berbagai kecerdasan, baik itu bahasa, visual, musikal, logika, interpersonal, intrapersonal, kinestetika, naturalis, dan eksistensial. Yang menarik, kecerdasan yang ke-9, eksistensial, mengatakan bahwa kecerdasan yang mampu menempatkan diri sendiri, memiliki kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian, dan sebagainya. Dan dari apa yang kita baca dari kecerdasan majemuk ini, kita bisa melihat ada satu kesadaran dari penulis pencetus teori ini tentang eksistensial, dan sebenarnya kalau kita pikirkan lebih kepada kaitannya iman seseorang kepada Tuhan, jauh lebih penting dibanding sekedar berbicara tentang eksistensi diri anak tersebut. Pemuridan keluarga adalah pemuridan yang paling penting dan paling sulit yang dikerjakan orang tua di dalam rumah mereka sendiri. Bisa saja ada orang yang bisa memuridkan orang lain, tetapi pemberian di tengah-tengah keluarga merupakan pemberian yang paling penting sesungguhnya, karena keluarga adalah rancangan Allah, di mana Allah menginisiasi, membentuk keluarga dan punya tujuan agar keluarga itu memuliakan Tuhan. Dan ketika orang tua dikaruniai anak, maka anak adalah titipan dari Allah. Anak adalah milik pusaka dari Tuhan untuk dididik, dibentuk, dan diarahkan menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Tentu harus ada hati anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, betul yang dikatakan seorang teolog dan juga seorang pastor yang bernama Matt Candler, yang mengatakan adalah pemuridan sesungguhnya yang paling penting sekaligus yang paling sulit yang dilakukan orang tua di rumah mereka sendiri. Dari beberapa buku yang saya baca, saya memberikan suatu pengertian family discipleship dengan pengertian yang sederhana, yaitu proses pembentukan setiap anggota keluarga menjadi serupa Kristus yang disengaja dan intensional sepanjang hidup. Mari kita belajar pada saat ini bagaimana memuridkan keluarga kita seperti yang Tuhan inginkan. Saya akan membatasi pembahasan pemuridan keluarga hanya pada pemuridan keluarga inti, yaitu pemuridan pasangan dan pemuridan anak-anak. Kita coba lihat pemuridan pasangan, yaitu suami atau istri. Proses pemuridan pada anak-anak hanya akan terjadi dengan tepat dan benar jika orang tua mengerti dan
menyadari proses pemuridan pasangan yang terus berjalan. Karena apa? Karena anak-anak akan selalu mengkopi atau meniru perilaku pemikiran orang tuanya di rumah. Jika interaksi orang tua dan anak minim, maka perlu kita sadari dan waspadai anak-anak akan belajar banyak hal dari media yang dilihat, dari yang didengar, seperti siaran televisi, ataupun dari YouTube atau dari games. Oleh karena itu, pemuridan pasangan setiap orang tua sangat penting. Menjadi contoh, teladan dalam hidup bagi anak-anak. Suami memuridkan istri ataupun istri memuridkan suami tidaklah menjadi suatu problem. Karena itu tergantung dari kerohanian masing-masing. Namun satu kesadaran bahwa pasangan wajib memperhatikan kerohanian pasangan masing-masing. Rasul Paulus memberikan satu prinsip penting bagi relasi pasangan suami istri di dalam Efesus 5 ayat 22-33, yaitu hormat dan kasih. Ini adalah prinsip yang sangat dasar dalam relasi suami istri, di mana istri menghormati suami seperti menghormati Tuhan, ayat 22 dan 33. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat karena bahkan menyerahkan dirinya baginya, Efesus 5 ayat 25. Suami mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri, Efesus 5 ayat 28. Suami dan istri saling mengasihi. Jika kita cermati, maka menghormati dan mengasihi pasangan merupakan dua hal yang paling dasar yang Paulus ajarkan bagi relasi suami istri. Bukan berarti relasi yang lain, hal yang lain tidak penting seperti komunikasi, menolong satu sama lain dan sebagainya. Dan proses pemuridan pasangan ini mempunyai dasar yang sama, yaitu mengasihi dan menghormati, dan masing-masing saling satu dengan yang lain untuk bertumbuh bersama-sama, mempercakapkan tentang iman, pengalaman setiap hari, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam pribadi. Itu menjadi alat untuk mengasah, membentuk pasangan untuk mengerti bagaimana berpikir, berperasaan, dan bertindak seperti Kristus. Yang kedua, pemuridan anak. Pemuridan anak jadi satu hal penting karena survei bilangan research yang dilakukan terhadap kaum muda pada 2018 yang lalu dikatakan bahwa pihak yang berperan penting pada anak untuk mengambil keputusan percaya kepada Kristus adalah orang tua, bahkan ibu yang paling dominan. Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu menyadari bahwa tanggung jawab terbesar dalam pembentukan iman pada anak-anak adalah orang tua. Ini tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-7 dikatakan bahwa prinsip penting dalam pemuridan anak adalah yang mengenal Allah, mengajarkan anak mengenal siapakah Allah dalam hidup anak-anak kita, yaitu Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Pada perjanjian baru, mengenal Allah diwujudkan dengan mengenal Kristus yang lahir, mati, yang disalibkan, kemudian mati, dibangkitkan bagi manusia, termasuk bagi anak-anak kita. Bandingkan Yohanes 17 ayat 3. Dan yang lain yang prinsip di dalam mengajar anak yaitu bagaimana berespon atau bersikap terhadap Allah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Pada perjanjian baru, Yesus mengulang kembali hukum terutama dalam hidup ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Matius 12 ayat 30. Dan bagaimana kita melakukan family discipleship? Jemaat sekalian, dalam melaksanakan pemberian keluarga atau family discipleship, ada dua aspek yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan secara sengaja dan terus menerus. Yaitu yang pertama, aspek yang pertama yaitu melihat moments, yaitu kesempatan-kesempatan. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan moments, kesempatan-kesempatan untuk mengajarkan tentang iman kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita.
Firman Tuhan pada Ulangan 6 ayat 7-9, Allah memerintahkan orang Israel untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak saat duduk atau dalam perjalanan, saat berbaring, mau tidur atau bangun. Nah, ini menunjukkan bahwa gunakanlah setiap momen yang ada atau ciptakan momen-momen tersebut, kesempatan-kesempatan tersebut untuk mengajarkan tentang iman kepada anak kita. Termasuk ketika memakaikan aksesoris tertentu kepada anak seperti kalung salib, ini harus disertai dengan pengajaran tentang iman yang tepat dan benar bagi anak kita. Ataupun hiasan-hiasan rumah yang kita gantung di dinding rumah kita juga mengingatkan tentang iman, mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita dan juga kepada pasangan kita. Belakangan ini pada waktu makan malam atau sebelum tidur, saya terus mengajarkan anak-anak bagaimana bersyukur dalam hidup mereka. Bersyukur untuk hal kecil penting untuk dibiasakan dilakukan pada setiap anak-anak, sehingga mereka dapat mengenal bagaimana bersyukur untuk hal kecil kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang mengesalkan atau mengecewakan bagi mereka. Dan ketika belajar bersyukur ini, mereka dapat melihat bagaimana begitu banyaknya karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu milestone atau tonggak pencapaian. Atau sederhananya kalau Bapak Ibu jalan ke Surabaya, ada diberikan papan Surabaya sekian kilometer lagi, sekian kilometer lagi. Nah, ini milestone-milestone untuk mengingatkan kita pada akhir pencapaian kita. Nah, demikian juga dengan kita tahu bahwa kita dalam mendidik anak, memuridkan pasangan kita dengan suatu tujuan agar pasangan kita dan anak kita mempunyai karakter seperti Kristus, mempunyai pikiran, perasaan, dan tindakan seperti Kristus. Itu yang menjadi tujuan kita pada akhirnya, sehingga hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup pasangan kita demikian adanya. Nah, ada banyak milestone yang dapat kita ciptakan di dalam hidup anak kita, seperti kenaikan kelas dalam studi di sekolah, naik grade dalam atau tingkatan dalam les bahasa atau les musik, atau mengerjakan suatu proyek ketaatan jangka panjang. Nah, ketika milestone itu yang ada, kita bisa memberikan reward dan kita terus mengingatkan kembali tentang siapakah Tuhan dan bagaimana penyertaan Tuhan bagi hidup anak-anak. Nah, gereja juga memfasilitasi sebenarnya acara milestone bagi anak-anak, acara penyerahan anak, perpindahan sekolah minggu ke remaja atau remaja ke youth, baptisan dewasa, pernikahan, dan lain-lain. Semua ini milestone yang digunakan untuk mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita, membentuk mereka serupa dengan Kristus. Saya ingat suatu kali acara di gereja tempat asal saya, gereja merayakan tentang anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, dan gereja memfasilitasi acara ini dan orang tua memberikan Alkitab khusus anak-anak kepada setiap anak-anak dengan pesan agar anak-anak ketika mulai membaca, mereka boleh membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dengan harapan firman Tuhan tertanam dalam hidup anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dua aspek, yaitu kesempatan-kesempatan dan tonggak pencapaian yang kita perhatikan, kita ciptakan di dalam hidup kita. Dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan dalam pemuridan keluarga. Bila kita meminta kepekaan dari Tuhan dan kesungguhan hati bagi kita orang tua untuk memperhatikan iman pasangan kita, memperhatikan iman anak-anak kita, agar nantinya keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, dan orang lain yang melihat keluarga kita juga akan memuliakan Tuhan. Demikian pembinaan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.